Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali, tentunya masih di mata kuliah Sistem Terdistribusi. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang networking dalam sistem terdistribusi. Mari kita simak baik-baik video berikut ini. Oke, dalam sistem terdistribusi erat kaitannya dengan istilah protokol. Apa itu protokol? Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Pada tingkatan yang terendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. Nah, kenapa sangat penting sekali dalam protokol ini? Karena yang namanya sistem terdistribusi adalah di mana sistem yang terdiri dari dua ataupun lebih objek komputer yang saling berhubungan, di mana antara satu sama lain kalau ingin terhubung berarti kita harus punya standar aturan bahasa atau protokol yang mengatur hubungan antara komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Sama halnya teman-teman dengan bahasa internasional. Bahasa internasional di dunia ini adalah bahasa Inggris, di mana bahasa Inggris adalah standarisasi untuk memudahkan hubungan antar negara, antar bangsa, ya. Ketika kita berkomunikasi, misalkan kita dari Indonesia, kemudian ada teman kita di Afrika, di India, di China ataupun yang lainnya, kita bisa berkomunikasi dengan mudah karena adanya standarisasi bahasa, ya. Sehingga kita dengan mudah bisa saling terkoneksi, berhubungan seperti itu. Nah, sama halnya dengan protokol yang ada di dalam sistem terdistribusi. Bagaimana protokol ini menghubungkan antara satu dan yang lainnya meskipun berbeda infrastruktur, meskipun berbeda merek, brand, spesifikasi hardware, tetapi mereka tetap masih bisa terhubung. Oke, dahulu komunikasi antara komputer dari vendor yang berbeda adalah sangat sulit dilakukan karena mereka menggunakan protokol dan format data yang berbeda-beda, ya. Nah, satu contoh lagi teman-teman, ya. Kalau misalkan ada produk atau pabrik mobil nih yang baru nih misalkan datang ke Indonesia, dia ingin memasarkan mobilnya, kira-kira mereka punya standarisasi nggak? Harusnya mereka punya. Kalau tidak punya, misalkan pasti mereka akan bikin mobilnya itu tidak sesuai dengan pasar Indonesia. Misalkan nih, kalau di Indonesia kan kita kalau beli mobil nih, atau teman-teman punya mobil, ya, posisi setirnya itu kan di sebelah kanan, ya. Oke, posisi setirnya di sebelah kanan. Nah, tiba-tiba misalkan ada pabrik baru, dia bikin misalkan mobil yang memang setirnya ada di sebelah kiri. Nah, kira-kira kalau itu dipasarkan di Indonesia, kira-kira laku nggak? Kayaknya tidak akan laku teman-teman, karena memang tidak sesuai standarisasi orang Indonesia. Mungkin kalau di Amerika itu akan laku karena memang habit atau kebiasaan di Amerika di sana itu setirnya ada di posisi kiri. Nah, seperti itu dulu teman-teman, ya. Ketika misalkan belum ada standarisasi, ya, protokol ini, komunikasi antara komputer yang satu dengan komputer yang lainnya itu agak susah, ya, karena komputer yang satu dengan yang lain itu beda-beda vendor, ya. Mungkin yang satu produk IBM, yang satu lagi produk Microsoft dan sebagainya macamnya lah, misalkan. Ya, pasti punya idealisme masing-masing lah. Saya pengennya misalkan ini, saya pengennya seperti ini ya. Jadi susah kalau terkoneksi misalkan.
Nah, sehingga di sini International Standard Organization atau ISO membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai Open System Interconnection atau OSI. Ya, model yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor-vendor yang berbeda. Ya, nah, jadi aliansi ini atau organisasi ini ISO ini dia membuat arsitektur komunikasi yang universal, ya, sehingga nanti meskipun berbeda vendor tapi akan memudahkan dalam konektivitas jaringan seperti itu, ya. Nah, jadi si ISO ini dia membuat yang namanya Open System Interconnection atau yang sering kita dengar itu layer OSI, ya. Model yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor-vendor yang berbeda. Model OSI tersebut terbagi atas 7 layer atau 7 OSI layer. Oke, dimana di 7 OSI layer ini untuk layer yang kita dari atas, layer ke-7 ini yang pertama adalah application, dimana di sini layanan aplikasi untuk pengguna. Kemudian ke-6 di sini presentation, layer kedua, representasi data dan enkripsi. Kemudian ada session layer, di sini mengelola sesi antar aplikasi. Kemudian transport, ya, layer keempat, komunikasi jaringan antar node. Kemudian layer ketiga, network, alamat IP, dan jalur perpindahan data. Kemudian layer kedua, data link, akses ke media transmisi. Dan yang pertama adalah satu, yaitu fisikal atau transmisi biner. Ya, ini yang istilahnya paling rendah lah, ya. Oke, kita akan bahas dulu teman-teman yang pertama. Jadi kalau kita berbicara mata kuliah sistem terdistribusi itu akan erat kaitannya dengan mata kuliah jaringan komputer, ya. Oke, di sini di layar ke-7 teman-teman kita akan membahas tentang layer application layer lah, ya, layanan aplikasi untuk pengguna. Layer ini adalah yang paling cerdas. Gateway berada pada layer ini. Gateway melakukan pekerjaan yang sama seperti sebuah router, tetapi ada perbedaan di antara mereka. Layer application adalah penghubung utama antara aplikasi yang berjalan pada satu komputer dan resource network yang membutuhkan akses padanya. Jadi aplikasi layer aplikasi ini merupakan layer yang paling cerdas, teman-teman. Jadi kenapa disebut paling cerdas? Karena ini merupakan layer yang langsung berhubungan dengan end user, pengguna, ya. Nah, tadi kan dikatakan layer application adalah penghubung utama antara aplikasi yang berjalan pada satu komputer dan resource network yang membutuhkan akses padanya. Nah, ketika kita berhadapan dengan satu aplikasi, teman-teman, misalkan kita akan mengirimkan pesan menggunakan WhatsApp, ya. Nah, berarti aplikasi atau WA itu merupakan ada di posisi layer application layer, ya. Oke, contohnya seperti ini teman-teman, ya. Ilustrasi application layer ini contoh misalkan di mana application layer ini dia kebergantungan terhadap network, ya, resource-nya seperti itu. Contoh misalkan di sini ada komputer, kemudian personal komputer, laptop, tablet, kemudian ada apa lagi, ada smartphone, di mana di masing-masing gadget tersebut itu sudah terinstal misalkan, ya, yang namanya aplikasi-aplikasi yang langsung berhubungan dengan end user kita. Nah, aplikasi-aplikasi tersebut sangat berkebergantungan sekali terhadap resource, misalkan internet, jaringan. Maka kalau tidak ada itu, ya berarti kita tidak akan bisa menggunakan aplikasi tersebut, seperti itu. Oke, contohnya protokol yang ada di layer aplikasi ini atau application layer ini, contohnya adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain lah, ya. Yang mungkin yang teman-teman lebih tahu itu tentang HTTP, di mana HTTP itu merupakan Hypertext Transfer Protocol. Contohnya apa? Contohnya website lah, aplikasi-aplikasi website seperti itu. Oke, jadi application layer merupakan layer yang paling cerdas, ya. Oke.
Nah, ini contoh lainnya untuk ilustrasinya ya. Supplies network service to end user ya. Jadi menyuplai layanan jaringan langsung ke end user ya, ke aplikasi end user, and provide data to and obtain data from the presentation layer. Jadi menampilkan data dari layer presentasi atau presentation layer seperti itu. Oke. Nah, ya, sedangkan untuk presentation layer teman-teman di sini adalah representasi data atau enkripsi dan enkripsi maksudnya ya. Lapisan yang keenam adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Ya, pada layer ini data juga akan terenkripsi dan deskripsi melalui sistem. Artinya teman-teman, pada layar presentation ini misalkan pada saat kita akan mengirimkan pesan, misalkan menggunakan WhatsApp nih misalnya, kita kirim teks pesannya ataupun kirim gambar ataupun kirim video ya. Nah, supaya data kita itu atau pesan kita terkirim terhadap penerima itu kita harus melewati jaringan. Nah, untuk di jaringan itu sendiri dia tidak bisa mengirimkan file atau pesan yang kita kirim itu secara utuh ya, menggunakan format tersebut, tapi secara logikal itu file-file tersebut atau pesan tersebut itu akan di konversikan lah ya, datanya itu ke dalam bentuk biner misalkan ya. Yang tadinya misalkan halo apa kabar, berarti dari nanti 01001100 dan lain-lain lah ya, seperti itu. Ataupun bentuknya gambar, itu semuanya akan dikirim melalui mekanisme konversi ke bilangan biner ya, yang memang nanti akan mudah dipahami oleh jaringan agar bisa dikirim seperti itu. Nah, di mana di sini juga terjadi adanya yang namanya proses enkripsi. Kenapa? Karena data yang akan kita kirim itu rentan sekali terhadap phishing, terhadap terhadap pencurian data di tengah jalan lah ya. Nah, makanya kita di sini pada presentation layer ada juga prosesi enkripsi. Jadi mengubah ke dalam bentuk yang susah untuk dipecah oleh robot ataupun pengguna yang memang tidak berhak ya. Dan ada proses deskripsi, di mana proses deskripsi ini adalah menampilkan kembali ke dalam kode atau pesan yang semula, sehingga akan mudah ditampilkan atau mudah dibaca oleh penerimanya. Oke, contohnya seperti ini teman-teman ya. Pada saat kita akan cetak, kirim laporan, kemudian kita akan kirim gambar, kirim video, kirim pesan teks dan lain-lain, itu akan dikonvert ke bilangan biner ya. Misalkan di sini contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS dan lain sebagainya macamnya. Nah, di sini SSL itu kan teman-teman ya, kalau posisinya kita menggunakan HTTPS itu berarti jaringan layer security-nya dia berlapis. Artinya ada enkripsi yang lebih kuat lagi lah ya, karena menggunakan protokol SSL di sini. Sehingga pada saat teman-teman membuat website, ketika misalkan tidak menggunakan SSL, maka itu akan dicurigai ya oleh si browser. Kalau misalkan si browser Google Chrome, maka dia posisinya ada tulisan not secure ya, kalau misalkan tidak menggunakan HTTPS. Kalau menggunakan HTTPS berarti ya dihilangkan si tulisan not secure ini, seperti itu ya. Jadi intinya presentation layer adalah mengubah pesan yang kita kirim ke dalam bentuk bilangan biner, sehingga nanti akan mudah dikirim melalui jaringan, seperti itu. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Processing of message data such as
as format conversation and encryption atau description. Ya, jadi memproses pesan atau data ya, kemudian di mana formatnya dikonversikan, kemudian dienkripsi ataupun dideskripsikan. Oke, yang selanjutnya adalah session, mengelola sesi antar aplikasi. Nah, jadi dari application layer kita menggunakan aplikasi WhatsApp, kemudian masuk ke presentation layer, kita mengirimkan pesan, kemudian pesan tersebut dikonversikan ke dalam bentuk bilangan biner, kemudian dienkripsikan atau dienkripsi dulu, kemudian di bilangan biner ataupun sebaliknya lah ya, kemudian deskripsikan nanti penerima, kemudian session. Session ini mengolah sesi antar aplikasi. Sesi ini lebih kepada waktu ya, kesempatan gitu untuk proses network berjalan atau dijalankan. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat. Jadi mendefinisikan kapan waktu koneksi ini dibuat, dikelola dan dikembangkan, ya. Oke. Nah, ilustrasi session layer di sini misalkan ya. Ketika misalkan kita mengirimkan pesan, artinya akan ada sesi untuk pengiriman pesan diaktifkan, ya, seperti itu, atau dibuat, ya. Nanti session ini dia mengacunya terhadap antrian, teman-teman, ya, terhadap antrian. Karena apa? Karena ketika kita misalkan nih teman-teman pergi ke bank nih, ya, pada saat teman-teman masuk ke bank itu akan mengambil yang namanya nomor antrian. Nah, session ini adalah nomor antrian teman-teman pada saat mengantri dan akan dipanggil ke CS ataupun teller, ya. Jadi waktu teman-teman dibuat pada saat ada message passing atau proses pengiriman pesan. Seperti itu, ya. Contoh protokol yang berada pada session layer ini adalah NFS, SMB, RTP dan lain-lain. Oke, contohnya seperti ini, session layer, ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada banyak sekali jalur, ya. Dan jalur-jalur ini adalah jalur yang memang dibuat pada saat kita melakukan pengiriman pesan, misalkan ya. Nah, masuk ke dalam session layer ini, ya. Contoh misalkan di sini ada berapa mobil nih? 1 2 3 4 5, ada 5, ada 6 lah ya, ada 6 mobil misalkan. Mereka di jalurnya masing-masing seperti itu. Jadi ada antrian. Jadi kapan antrian ini, antrian 1 2 3 4-nya itu terdefinisikan di session layer, ya, seperti itu. Manage the sequence and flow of event, ya, bagaimana alur dari setiap kegiatan itu di manage di session layer ini, ya. Way to support multiple type of connection, ya, membangun, ya, sebuah multiple type of connection, jadi berbagai macam koneksi, ya, seperti itu. Itu ada di session layer. Jadi bagaimana jaringan kita dibuat atau dikelola, ya. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah transport, komunikasi jaringan antar node, ya. Sesuai transport di sini dimodelkannya kayak mobil, ya. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP, ya. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Pada saat kita mengirimkan pesan, pesan tersebut akan dipecah-pecah, teman-teman, ya. Pesan tersebut akan dipecah-pecah dan akan dikirimkan, ya, dan akan diterima kembali, ya.
Nah, misalkan kita akan mengirimkan dengan transmisi TCP, ada pesan, kita pecah-pecah pesan tersebut pada saat transport layer, kemudian dikirimkan. Nah, pada saat misalkan ada paket yang dia gagal pada saat proses pengiriman, maka akan ada informasi ke kita bahwa misalkan terjadi kegagalan untuk proses pengiriman, dan biasanya akan ada prosesi untuk mengulang kembali. Jadi paket yang rusak itu tidak akan serta-merta dikirimkan begitu saja, tapi akan dikirim ulang seperti itu. Jadi pada saat proses pengiriman data itu dia akan paket itu sebelum di transport ya, sebelum dikirimkan ya, paket-paket itu akan dipecah. Ini seperti itu ya. Oke. Ini contoh misalkan transport layer ya, ilustrasinya. Delivers data across network connection like TCP ya. Different transport protocol may support a range of optional capabilities including. Nah, pada saat misalkan nanti ada error, maka di sini ada error recovery-nya, flow control-nya seperti apa, kemudian support for retransmission seperti itu. Jadi tidak kalah pentingnya juga pada saat kita memasuki transport layer ini ya. Oke. Nah, kemudian ada network layer ya. Ini ketiga ini network layer, alamat IP dan jalur perpindahan data. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP internet protokol ya, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internetworking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga ya. Jadi kalau misalkan networking ini lebih ke logical pengiriman paket nantinya akan dikirim ya, menuju kemana, dari mana, melalui apa ya. Jadi logika proses routing, nanti ada switch, ada hub ya, seperti itu ya. Ini paket nanti logikanya adalah menuju kemana, posisinya dari mana, melalui apa ya. Itu network layer. Jadi membahas tentang proses-proses routing lah ya, switch, hub seperti itu. Ini contohnya ya, ilustrasinya network layer format the data into packet to be delivered up to the transport layer ya. Ini ada IP address ya, or update the destination address and push the frame back down to the lower layer ya, seperti itu. Oke, kita bisa lihat di sini tujuannya tadi ya, membuat header untuk paket yang berisi informasi IP internet protokol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing untuk melalui internetworking dengan menggunakan bantuan router dan switch ya, seperti itu. Oke. Nah, yang kedua adalah di sini data link layer ya, akses ke media transmisi. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address atau media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer kedua dapat beroperasi. Untuk spesifikasi ya, IEEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi dua level, yaitu lapisan media access control dan lapisan logical link control ya, contohnya seperti ini juga. Nah, data link ya, jadi prosesinya tadi lebih ke fisik. Sekarang mendekati ke fisik ya, dengan perangkat-perangkat tadi seperti hub, router
ya. Contohnya seperti ini, bridge, ya, atau repeater, ya. Nah, ilustrasinya seperti ini, ya. Misalkan ada logical link control, ada destination address, ada source address, ada header, misalkan ya, kemudian biner, frame footer, kemudian media access controlnya. Misalkan media access controlnya bisa pakai switch atau router, gitu kan, ya. Nah, ini logical linknya di sini nih, destination address, source address, ada header, ya. Nah, sedangkan yang terakhir, yang pertama adalah physical layer, jadi layer yang terendah. Dan model OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pengsinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Jadi lebih ke aspek fisik yang terlihat oleh kita. Contohnya misalkan ada kabel lah ya, misalkan ada kabelan, ya, misalkan kita hubungkan ya menggunakan konektor RJ45, misalkan secara peer to peer lah ya, seperti itu. Jadi kita lihat menggunakan ilustrasi seperti ini, secara fisikalnya seperti ini. Ya. Ini contohnya physical layer. Misalkan ada repeater, ada internet cable, ada token ring network, kemudian ada ethernet hubs, ya. Jadi lebih ke fisiknya. Oke. Nah, agar kita bisa lebih memahami cara kerja OSI layer ini, kita akan kasih contoh teman-teman di sini. Contoh cara kerja OSI layer di sini adalah untuk memahami cara kerja dari OSI layer sendiri. Anda dapat membayangkan dengan tahapan dalam mengirim surat. Agar surat sampai kepada penerima dengan baik dan tepat, maka harus melewati berbagai tahapan pengiriman sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini merupakan beberapa penjelasan mengenai cara kerja OSI layer. Oke. Pertama, application layer akan mengirimkan data yang dikirim pengguna kepada perangkat komputer penerima data, ya. Misalkan teman-teman kalau kita ibaratkan kayak kita kirim email, ya, misalkan ke alamat teman kita, ya, dengan tujuan ya berarti agar supaya emailnya terkirim dan diterima, ya. Kedua, pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Jadi isi emailnya itu baik yang lampiran ataupun yang kita tulis di email tersebut itu nantinya akan dikonversikan ya menjadi sebuah format jaringan. Misalkan dengan format bilangan biner, kemudian dienkripsi lah ya tentunya supaya pada saat pengiriman itu diharapkan bisa aman ya. Ketiga, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Ya, jadi pada session layer akan dibuatkanlah sesi perjalanannya, misalkan. Ya, jadi data yang sudah dikonversikan tersebut akan siap-siap nih, ya, dilanjutkan perjalanannya. Maka dibuatkanlah sesi perjalanannya seperti itu. Kemudian yang keempat, di dalam transport layer pengiriman melakukan pemecahan data. Nah, pesan yang akan kita kirimkan ke teman kita itu pada saat masuk ke layar transport itu akan dipecah-pecah ke dalam bentuk yang mungkin lebih kecil lah ya dari sebelumnya. Kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Kemudian jadi awalnya itu diexplode ya, kalau bahasanya itu diexplode, kemudian pada saat masuk ke penerima itu diimplode. Artinya digabungkan kembali. Oke. Nah, kelima, di sini network layer membuatkan sebuah alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data hingga sampai pada tujuan yang benar. Jadi di network layer itu akan dibuatkan alamat tujuan lah ya, sehingga nanti data yang dikirim itu terarah. Ya. Kemudian selanjutnya di dalam data link layer akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame, ya, serta alamat fisik. Ya.
Jadi kalau ini lebih lebih ke rendah lagi ya, di dalam data link layer akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik. Ya, kalau yang network layer itu alamatnya masih masih belum spesifik lah ya. Nah kalau sudah masuk ke data link layer, alamatnya sudah lebih spesifik ke alamat fisiknya ya. Kemudian pada lapisan utama tepatnya physical layer, data akan dikirim melalui medium perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Dari network ya, dari jaringan menuju lapisan transport penerima. Ya. Nah, langkah yang terakhir, alur jalannya proses akan berbalik dari physical layer ya menuju application layer, nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Jadi sebaliknya kalau nanti di posisi di penerima seperti itu. Ya, oke. Ada gambaran teman-teman? Sebetulnya pertemuan network di sistem terdistribusi ini hanya flashback lah ya tentang OSI layer ini. Teman-teman harusnya itu sudah menjadi makanan yang yang biasa, karena sebelumnya juga sudah dibahas di mata kuliah jaringan komputer. Apalagi kalau teman-teman lulusan TKJ itu sudah menjadi makanan sehari-hari mungkin ya teman-teman, seperti itu. Jadi di mata kuliah sistem terdistribusi karena memang kita erat kaitannya dengan jaringan, maka 7 OSI layer ini kita bahas juga di sini. Oke. Baik teman-teman, untuk pembahasan tentang networking pada sistem terdistribusi hari ini kita cukupkan sekian. Barangkali nanti teman-teman ada pertanyaan, silahkan bisa langsung ditanyakan langsung ke saya di Japri ataupun di grup ya. Serta untuk absensinya nanti akan saya kirimkan juga di grup ya. Oke. Mungkin dari saya hanya seperti itu saja. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak sekali kekurangan. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.